Kalau kita ngomongin dunia perhantuan Indonesia kan, isinya macam-macam ya. Ada kuntilanak yang suaranya merdu, ada genderuwo yang badannya kekar. Tapi anehnya ada satu sosok yang karirnya tuh paling melesat. Padahal modalnya cuma kain putih sama 3 tali doang. Aneh banget kan? Nah, ini nih pertanyaannya. Kenapa coba hantu yang paling minimalis ini malah yang paling viral se-Indonesia? Sosok yang kalau katakanlah ikut audisi monster gitu, mungkin langsung ditolak di babak pertama karena kurang niat. Tapi kok di dunia nyata dia malah jadi juaranya? Sebenarnya apa sih rahasia di balik kesuksesan hantu paling low budget ini? Oke, sebelum kita dalamin sisi mistisnya, kita harus bahas dulu nih kerjaan sampingannya di era digital. Karena ya hari gini pocong itu bukan cuma soal seram-sereman, tapi juga soal konten. Yap, bener banget. Karirnya sekarang tuh jujur aja lebih banyak disupport sama para konten kreator. Modalnya gampang banget, hasilnya instan. Tinggal rekam temen lari ke birit-birit, upload, terus tunggu likes ngalir. Si pocong ini udah jadi semacam properti publik buat uji nyali dadakan. Tapi ya, namanya juga pekerjaan, pasti ada risikonya. Kayak yang dialami para prankster ini, niatnya sih cuma cari ketawa. Malah dapet program magang di kantor si pocong yang asli. Ini tuh kayak sentilan realitas yang lucu tapi juga ngena banget. Dan jadi bukti kalau fenomena ini tuh udah mewabah kemana-mana. Oke. Setelah kita lihat sepak terjangnya di dunia prank-prankan, sekarang yuk kita bedah profil sang legenda ini. Sebenarnya, spesifikasi teknisnya tuh kayak gimana sih hantu nomor 1 di Indonesia? Coba deh kita bandingin. Monster lain tuh sibuk pamer taring, cakar, atau skill terbang. Nah, pocong datang dengan spek seadanya. Dia nggak nyerang, nggak punya kekuatan super. Dia cuma diem berdiri di sana. Nah, disitulah letak kejeniusannya. Horor yang justru lahir dari kesederhanaan, dari ketiadaan. Jadi, intinya gini, pocong itu bukan monster dari dimensi lain atau apa. Dia itu bisa dibilang produk human error. Semacam notifikasi berjalan yang ngasih tahu kalau ada satu langkah penting dalam prosedur pemakaman yang kelewat. Jadi ini bukan soal kekuatan gaib, tapi lebih ke urusan yang belum kelar. Nah sekarang, ayo kita telusuri perjalanan karirnya. Gimana ceritanya sosok sesederhana ini bisa merangkak dari cuma cerita lisan di kampung-kampung sampai akhirnya jadi bintang besar di panggung nasional. Nah ini dia nih, civil lengkapnya. Awalnya cuma jadi hantu bungkus tanpa nama, karirnya langsung meledak di awal milenium. Sinetron jadi pocong itu jadi breakout role-nya dia. Itu yang bikin namanya melambung jadi ikon horor modern dan jadi langganan pemeran utama di puluhan film. Bener-bener sebuah glow up yang patut diacungi jempol sih. Popularitasnya sih jelas ya, tapi pertanyaan utamanya kan tetap sama. Kenapa kita takut sama gumpalan kain doang? Jawabannya tuh bukan ada di luar sana, tapi justru ada di dalam sistem operasi otak kita sendiri. Ini nih, aturan paling fundamental di alam semesta kita. Sesuatu yang udah mati, ya seharusnya tetap mati. Udah, titik. Mereka harusnya berbaring tenang di dalam tanah, bukan malah berdiri di pojokan gang. Atau, ya ampun, ikutan nongkrong di pos ronda. Ini tuh fondasi realitas kita. Nah, pocong dia melanggar aturan itu. Dia datang bukan buat nyerang, tapi kehadirannya sendiri itu udah sebuah error. Kayak program komputer yang ngebug. Sesuatu yang harusnya nggak ada, tiba-tiba nongol di depan mata kita. Otak kita tuh nggak langsung mikir, ini bahaya, tapi lebih ke, ini salah. Ini sebuah kesalahan sistem. Dan pas otak kita deteksi glitch fundamental kayak gini, respons alaminya bukan takut biasa, tapi panik. Alarm biologis di dalam diri kita tuh bunyi kencang banget, karena realitas yang kita pegang teguh tiba-tiba terasa rapuh. Yang bikin makin kacau lagi, pocong itu nggak ngasih kita data apa-apa. Nggak ada ekspresi wajah, nggak ada gestur, nggak ada niat yang bisa kita baca. Dia itu benar-benar kayak ruang hampa informasi, tapi bentuknya manusiawi. Sifat dasar otak kita itu benci sama yang namanya kekosongan informasi. Jadi pas kita dihadapkan sama sosok tanpa data ini, pikiran kita sendiri yang langsung kerja lembur. Kita yang ngarang ceritanya, kita yang ngebayangin apa yang ada di balik kain itu. Dan ternyata, hantu paling seram adalah hantu yang kita ciptakan sendiri di kepala kita. Secara psikologis, ya kita tuh butuh yang namanya penutupan. Kita butuh cerita yang tamat, yang selesai. Nah, pocong ini pada intinya adalah cliffhanger berjalan, yaitu manifestasi fisik dari urusan yang belum beres. Dan ngelihat dia tuh,
bikin bagian paling purba dari otak kita jadi ngerasa sangat-sangat nggak nyaman. Oke, setelah kita bongkar semuanya nih ya, dari karirnya sebagai tukang prank, icon media, sampai cara kerjanya ngeretas otak kita sampai di satu pertanyaan terakhir yang cukup menarik sih. Coba deh kita lihat lagi pekerjaannya dia. Dia itu petugas kontrol sosial, biar anak-anak nggak keluyuran malam. Dia juga taipan media, yang ngejual majalah, film, sinetron. Terus jadi inspektor kualitas ritual, pengingat kalau ada prosedur yang gagal. Dan yang terakhir, jadi kreator konten viral. Kalau dipikir-pikir, dia nih sibuk banget ya kerja buat kita. Jadi yuk kita renungin bareng-bareng. Pocong nggak bakal seviral ini tanpa film-film kita, tanpa sinetron kita, tanpa prank kita, dan yang paling penting, tanpa ketakutan kolektif kita. Kita yang ngasih dia panggung, kita yang terus-terusan memperpanjang kontrak kerjanya. Kalau gitu, pertanyaannya jadi kebalikan. Siapa yang sebenarnya lagi ngehantuin siapa? Ngomong-ngomong, kalau kamu suka pembahasan yang ngupas fenomena-fenomena aneh kayak gini, tapi dengan cara yang santai dan masuk akal, coba deh mampir ke channel YouTube Jadi Tahu. Di sana tuh banyak banget konten seru yang ngebongkar hal-hal viral, misteri, sampai fakta unik, tapi gayanya asik. Langsung aja meluncur ke sana ya, dijamin seru.